anak-anakku semua, dimanapun kalian berada. Pagi ini kita lanjutkan pelajaran biologi kita ya. Mudah-mudahan semua sehat. Nah, ibu juga sehat. Tuhan semua melindungi kita. Minggu lalu kita udah selesaikan bab 1. Nah, anak-anakku harus paham semua ya. Kalau yang belum paham ulangi lagi. Sekarang kita masuk bab 2 yang judulnya adalah jaringan pada tumbuhan. Kita ulangi apa itu jaringan nanti. Itu dalam spektrum biologi. Tubuh makhluk hidup, semua makhluk hidup itu diawali dari sel. Minggu lalu udah kita pelajari itu sel. Sel itu adalah penyusun tubuh kita paling kecil. Semua makhluk hidup penyusun tubuhnya adalah sel. Di mana sel itu merupakan kesatuan struktural, fungsional, dan hereditas. Jadi dalam satu buah sel ini sudah mencakup semua ciri-ciri makhluk hidup dan dia berkemampuan mewariskan sifatnya dengan cara membelah diri, berkembang biak, bertambah banyak. Itulah makhluk hidup, itulah tubuh kita itu sendiri. Sel itu tidak sejenis semua, bermacam-macam penyusun tubuh kita ini. Kumpulan dari sel-sel yang sama bentuk dan fungsinya ini membentuk jaringan. Misalnya kalau tubuh kita ini ada jaringan otot, ada jaringan tulang, jaringan darah. Kalau pada tumbuhan misalnya ada jaringan epidermis, jaringan pengangkut, dan lain-lain. Kumpulan dari beberapa jaringan-jaringan ini, inilah nanti membentuk organ. Bentuk organ dia. Misalnya pada tubuh kita ini ada organ lidah, organ jantung. Pada tumbuhan misalnya ada organ daun, organ akar, organ bunga. Organ-organ ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia membentuk suatu sistem. Bekerja sama dia dengan organ lain. Beberapa organ bekerja sama akan membentuk sistem organ. Sistem organ. Misalnya pada manusia ada sistem organ pencernaan, ada sistem organ pernapasan. Misalnya sistem organ pencernaan terdiri dari beberapa organ. Ada organ mulut, kerongkongan, lambung, lidah, dan sebagainya. Begitu juga pada tumbuhan, ada sistem pengangkutannya. Sistem-sistem organ ini saling bekerja sama. Dia membentuk suatu kerjasama yang sangat erat. Itulah nanti menjadi organisme. Organisme atau disebut juga dengan individu. Satu individu adalah satu organisme. Satu organisme merupakan satu individu tunggal. Jadi urutannya seperti ini tadi. Dari satu individu, satu makhluk hidup tunggal diawali dari sel, kumpulan sel menjadi jaringan, jaringan membentuk organ, kumpulan dari beberapa organ menjadi sistem organ, sistem organ bekerja sama menjadi satu organisme atau individu. Jadi misalnya seorang manusia satu individu, satu ekor semut satu individu, satu pohon kelapa satu individu. Oke, kita masuk ke pokok bahasan kita bab 2 tadi, jaringan. Diawali dari jaringan tumbuhan. Jaringan, kumpulan dari sel yang sama bentuk dan fungsinya. Jaringan pada tumbuhan dibagi 2. Jaringan meristem dan jaringan permanen. Apa itu? Jaringan meristem ini adalah jaringan yang masih dia belum tetap, belum permanen. Dia masih aktif selalu membelah. Misalnya ini tumbuhan, jaringan meristemnya di ujung-ujung ini, di pucuknya ini. Dia belum tentu ini jadi
batangkah dia atau menjadi daun, itulah jaringan meristem. Sedangkan jaringan permanen, jaringan yang sudah tetap, misalnya dia menjadi akar ataukah dia menjadi daun, itu jaringan permanen. Jadi semua jaringan permanen ini diawali dari jaringan meristem. Itulah disebut juga dengan jaringan embrional, jaringan yang masih embrio, yang dia selalu berubah, aktif membelah. Oke, kita lihat jaringan permanen. Jaringan yang sudah tetap, jaringan permanen dibagi dia menjadi 5. Jaringan epidermis, jaringan parensim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Ibu terangkan secara singkat, nanti lihat bukumu dan kamu ringkas ya. Kita awali dari jaringan epidermis. Apa itu jaringan epidermis? Kita bahas jaringan permanen aja yang terdiri dari tadi 5. Jaringan pertama epidermis. Jaringan epidermis itu adalah jaringan kulit paling luar, pembungkus dia. Dia berfungsi untuk membungkus semua jaringan tubuh itu. Jadi itulah jaringan epidermis yang sering dia bermodifikasi mungkin menjadi kulit-kulit duri atau dia seperti cat lilin. Selalu dia paling luar. Kemudian jaringan parensim. Jaringan parensim ini, disitulah jaringan tumbuhan itu paling aktif. Misalnya tempat berlangsungnya fotosintesis, tempat dia berlangsungnya penyimpanan makanan, itu di jaringan parensim yang terdiri nanti ada jaringan, ada endodermis, ada jaringan ya mesofil, endofil, termasuklah di jaringan parensim ini. Ketiga, jaringan penyokong, disebut juga dengan jaringan penguat. Jaringan penyokong ini adalah jaringan yang paling banyak didapati di dalam tubuh tumbuhan itu. Sering juga disebut dengan jaringan dasar, terdiri dari 2, sklerensim dan kloemkim. Sklerensim ini adalah tempat dia sering itu timbunan zat makanan. Sedangkan kloemkim ini merupakan zat-zat yang ditimbun makanan. Kalau sklerensim yang masih awal, jadi dibentuk di parensim, disimpan sementara di sklerensim. Di kloemkim inilah cadangan makanan paling banyak terdapat, sehingga dia sering itu mengeras, misalnya pada kayu yang mengeras, pada misalnya kulit kelapa, tempurung kelapa, atau pada misalnya kulit kemiri, itu kloemkim ya. Selanjutnya jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut dari namanya ini berfungsi untuk mengangkut di tumbuhan itu. Yang terdiri dia dari 2, ada disebut dengan xilem, ada disebut dengan floem. Xilem atau jaringan kayu. Dia ini mengangkut, berfungsi untuk mengangkut mineral dan air dari akar ke daun untuk berfotosintesa. Di sini terjadi fotosintesa di daun. Jadi pengangkutan itu dari bawah ke atas. Zat yang belum jadi, senyawa anorganik, dia itu berupa kayu di dalam, ditransportasi ke daun. Hasil fotosintesis ini diedarkan ke seluruh tubuh melalui jaringan pengangkut floem di luarnya dia. Ini floem, atau disebut juga dengan jaringan tapis. Ya. Sedangkan jaringan gabus yaitu jaringan yang ada modifikasi dari jaringan kambio. Secara lengkapnya nak, contohnya ini ibu kasih, inilah jaringan tumbuhan itu. Bagaimana itu jaringan epidermis, kulit paling luar ini semua. Di batang ini, dia biasa tipis seperti plastik, tidak mempunyai klorofil, pembungkus. Kemudian jaringan pengangkut tadi, ini paling penting. Kita lihat misalnya batang ini nak, batang paling luar dia epidermis. Kemudian bisa kita kupas ini nak, ini. Inilah xilem itu, kayunya ini. Xilem mengangkut tadi dari bawah ke atas. Floemnya mana? Ini floemnya itu.
hasil fotosintesis tadi, setelah dia di fotosintesis di daun, diangkut, diedarkan melalui floem. Ini dia nak, floemnya. Antara xilem dengan floem dibatasi oleh kambium. Kambium itu berlendir, ini dia, berlendir dia. Aktivitas kambium inilah nanti ke dalam dia membentuk kayu, keluar membentuk kulit, sehingga semakin tua usia suatu batang itu semakin membesar dia. Umumnya batang itu dia begini, lebih tua yang di bawah. Itulah tadi aktivitas kambium yang berada antara xilem dengan floem. Udah jelas aku semua? Nah, jadi semua keterangan ibu ini tadi kalian ringkaskan. Lihat nanti dari buku kita halaman 31 sampai halaman 40 sampai halaman 39. Diringkas ya nak. Kemudian dikerjakan nanti dibuat di buku gambar jaringan xilem dengan floem, bisa dicari dari Google. Xilem dan floem supaya nampak jelas diwarnai. Oke. Selamat pagi, sekian dan terima kasih.